Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Pengurus Perguruan, singkatnya hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thoriq Haq Naqsyabandi rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita panjatkan atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir di majelis zikir Thoriq Haq Naqsyabandi dalam rangka kita melaksanakan rutinitas kita, amal ibadah kita. Tentu kita berharap moga-moga segala amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dari ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan serta salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa malam ini adalah malam yang sangat-sangat luar biasa, karena ya zikir ya terasa sekali menggelegar, walaupun pada ujungnya agak sedikit lemah, tapi ini kita terus latih, biasakan supaya menjadi terbiasa sehingga tidak menjadi satu hal yang berat, sesuatu hal yang sulit untuk kita lakukan. Karena sesuatu yang terbiasa akan jadi biasa, jadi ringan, aman, enteng, bahkan akan mendatangkan kenikmatan dalam berzikir. Nah, zikir ini adalah salah satu cara atau jalan meredam daripada murkanya Allah, cara meredam daripada azabnya Allah, cara kita untuk memohon syafaat kepada ibu bapak kita, keluarga kita, saudara keluarga kita, dan juga salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau kita terus lakukan zikir ini yang luar biasa dampak yang kita dapatkan, baik secara pribadi kita masing-masing, lebih kepada keluarga dan syarikul warisin, bahkan sebagai adalah handitolan sahabat-sahabat kita, itu terikutkan sebenarnya. Itu sebabnya kita diminta bersahabatlah dengan orang yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, dan jauhilah orang-orang yang akan merenggangkan diri kita kepada Allah. Karena ini salah satu nasihat Nabi, salah satu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi adalah lemah keimanannya. Lemah keimanan itu disebabkan oleh pertemanan, pertemanan kita yang tidak sependapat, sehingga tergeserlah kita, terbawa kita, terpengaruh kita. Dan kedua adalah meninggalkan halqah. Itu salah satu yang melemahkan kita bergaul sama orang yang tidak sependapat. Kedua, kita tinggalkan halqah atau meninggalkan keyakinan kita. Oleh sebab itu kita dalam rangka menata hati kita, menata kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Ada fase-fasenya, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Di alam barzah ini ada lama sekali, tidak kita tahu, tidak bisa terhitung itu. Bisa jadi 10 tahun,
1000 tahun, 1.000.000 tahun atau 1.000.000.000 tahun kan begitu. Tapi proses yang begitu lama ini kan tentu Nabi kira-kira persiapan supaya mencukupi. Nah, itulah perlunya ada perbekalan ini. Malah perlu yang ini makin kan berkarya misalnya. Berkarya dalam bentuk secara ASN misalnya, atau karya dalam bentuk bertani, berdagang dan sebagainya. Dalam rangka apa ya? Mengumpulkan, meraih artinya sebuah kehidupan yang baik. Dan memang kita diserukan demikian. Kita tidak boleh berdiam diri di situ di satu tempat. Hendaklah kita bertebarlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah fadilah. Itu apabila kita telah selesai melakukan zikir, maka hendaklah kita bertebar. Tapi kalau memang sudah selesai perniagaan, selesai kita sebuah perjuangan kita urusan ini, maka hendaklah bersegeralah kita untuk mengingat Allah. Bersegeralah kita. Nah, bagaimana cara kita supaya dalam zikir ini hendaknya berkualitas baik gitu. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa hendaklah dalam ibadah itu adalah ibadah terakhir di dalam kehidupan kita ini. Salat terakhir dalam kehidupan ini. Zikir terakhir dalam hidup. Wah, dibani saja jangan main-main kamar ini. Nah, inilah artinya bahwa kalau zikir terakhir ini, wah betul-betul tepang datang mana. Terjalani, mau kita belok-belok kan seperti itu. Nah, dan terakhir karena kita tidak tahu kapan berakhirnya kan begitu. Itu sesuatu yang terrahasia dan memang Allah rahasiakan. Ini Allah kasih tahu, walaupun diinformasikan paling hanya dalam waktu yang dekat baru diinformasi. Ada tanda-tandanya, ada satu isyarat-isyarat yang memberikan perjalanan kita itu akan tiba. Tapi paling tidak adalah persiapan itu, keberadaan itu adalah kita benar-benar ada, artinya persiapan ada kan. Tidak sampai kosong, tidak sampai itu zong dan sebagainya. Karena fase itu adalah sesuatu hal yang real, yang nyata, yang membuat kita mau balik lagi, mau perbaiki lagi, mau berbuat lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Tapi apa yang dikata bahwa kita tidak mungkin kan, kita sudah berakhir perjalanan kita ini. Ini sudah selesai urusan kita ketika sudah napas kita ini sudah terhantarkan kembali kepada Allah. Detik-detik terakhir. Makanya ketika kita memakamkan seorang, kita katakan adalah di mana mereka berada di tempat peristirahatan yang terakhir kan begitu. Namun sebenarnya peristirahatan terakhir itu adalah terjadi sebenarnya kapan itu? Di waktu kita tidur misalnya, waktu kita mensarean, di situ bagian daripada mati sesungguhnya. Makanya kenapa di dalam proses tidur itu kadang-kadang ada hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang sangat yang menakutkan di situ. Apa ya membuat seperti itu? Karena kita tidak ada persiapan dalam tidur itu. Tidur sudah. Makanya kita disuruh baca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bahkan kita baca bismillah sampai 21 kali dan sebagainya kan itu. Nah, itu tata cara syariatnya. Supaya tidak ada gangguan-gangguan di dalam perjalanan tidur itu sendiri sebenarnya kan gitu. Nah, tapi kalau kita ini cukup sebenarnya dengan sir saja, buka hakikat sir sudah tenang sudah sebenarnya kan. Nah, itu makanya kita sering dapat mimpi-mimpi yang indah, yang bagus, bahkan bertemu sama para wali-wali, para nabi, para keluarga-keluarga kita. Itu sebenarnya. Apalagi kalau kita niatkan doa, ini saya bertemu dengan ini, kenapa enggak? Itu sebenarnya kan kita mau bertemu sama siapa gitu. Kalau mau secara zahir, itu. Tapi ya kalau kita mau lebih khususkan kan begitu. Kan semua ada caranya, ada ilmu. Kita sudah memegang sebuah ilmu yang bisa kita membawa daripada ujung dunia, dari masyrik sampai maghrib. Itu sebenarnya. Karena ini sampai terkoneksi ke ars gitu kan. Terhubung gitu. Ketika kita mulai menghentak dengan kalimat illallah, dengan
kita memulai dengan nama Allah, dengan asma Allah, terhubung. Ya, itulah sebabnya akan menjadi sebuah pertontonan, sebuah pertanyaan para malaikat-malaikat, para makhluk-makhluk Allah yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya. Itu menjadi sebuah pertanyaan. Karena di dalam sebuah riwayat disebutkan tiada satu kaum yang duduk seraya berzikir kepada Allah melainkan akan digitari oleh para malaikat. Nah, itu kemudian akan kita diseliputi dengan cahaya, ya, diliputi dengan sebuah ketenangan, ketentraman di dalamnya kan dulu. Bahkan Allah menyebut-nyebutnya di kalangan makhluk yang ada di sisinya. Oh, Allah itu berbangga sekali kan begitu sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Jadi zikir ini sangat luar biasa sebenarnya. Tapi disinilah perlu kita harus jangan kita rubah, jangan kita harus kita belok-belok itu. Perhatikan itu ya. Bukan zikir ini hanya baru kemarin persoalannya kan gitu. Zikir ini sudah maksimal sudah ini dari sisi pemahaman, penjelasan, rasa. Nah begitu kan bukti-bukti kan real. Kalau enggak mungkin sudah teriak-teriak jemaah kita ini mau sejak dia mau balik kan pasti teriak. Tapi apa yang dia peroleh malah disilah tertolong lah, terbantu dia. Nah, itu maka berilah mereka peringatan karena mereka dalam keadaan kepedihan. Fazakir fa inna zikratan fa'ulil mu'min. Nah, maka hendaklah berzikir karena zikir itu sangat bermanfaat terhadap orang yang beriman, sangat bermanfaat. Itu kebutuhan, makanannya, fasilitasnya. Nah itu kita abaikan, kita tinggalkan, kita lupakan. Loh, itu berbahaya sekali enggak? Sangat. Misal pelungguh melanda fasilitas ini lengkap, terambilkan atau den milu lah gopoh dah sih, loh den milu kabar ini misal. Nah itulah. Nah ini kalau tidak ikut amal kita, solat kita, zikir tidak ikut. Kenapa? Ya kena yang kita lakukan amal-amal zahir den milu juga akhirat. Kena den wah amalan akhirat. Makanya zikir-zikir akhirat. Ya. Doa-doanya akhirat, sumala roh kan itu udah dalam sekali. Kemudian adalah solat-solatnya ruh, kan begitu bahasanya kan. Solat-solatnya batin, solat-solatnya zahir ada, solatnya batin. Nah kalau kita melakukan sebuah ibadah zahiriyah, kalau nanti ibadah kita tidak ikut gimana? Siapa yang disalahkan? Kita sendiri tidak ngerti, nggak paham. Itu sebabnya kita diberikan satu dalil akli dan akli untuk menjelaskan bagaimana ibadah yang baik dan benar. Itu supaya ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Itu luar biasa sebenarnya. Wa yaj'alu rissa 'alal ladzina la yaqilun. Allah jadikan murka orang yang diberikan akal tetapi dia tidak mempergunakan akalnya dalam memahami ibadah yang baik dan benar itu sendiri. Itu jadi kita diberikan sebenarnya sarana-sarana penglihatan, pendengaran itu sudah lengkap. Itu sebenarnya itu sarana zahir untuk kehidupan yang zahir, untuk kita saling face to face, ya. Itulah kita berdiskusi, berdialog dan sebagainya. Zahir ini lengkap. Semua pendengaran kita itu memang Allah ciptakan dalam rangka kita untuk kita mendiskusikan ya dalam hal-hal urusan dunia dan urusan akhirat. Apa artinya bahwa karena urusan akhirat ini kita sekarang harus wajib kita kenal, harus kita tahu, harus kita paham. Itu kalau kita enggak paham itu berbahaya sekali. Itu sebabnya dikatakan Allah barang siapa yang tidak paham di dunia nanti di akhirat kita enggak paham juga. Itu awam kita di sini awam juga nanti berbahaya sangat gitu loh. Maka kita dipahamkan tentang diri kita, rohani kita, ilmunya, amalnya. Luar biasa dan sangat khusus sekali. Dan kekhususan ini dan saudara-saudara kita yang lain tidak mendapatkan, tidak menemukan. Nah, sekadar bicara-bicara doang kan, bahas-bahas. Nunasan betadi yet beda dia ni nah, yet boyat dia sekadar bahas-bahas doang. Tapi alhamdulillah pelunggutan ini tidak sekedar pembahasan, akan tetapi kita dapat mengaplikasikan, kita amalkan, ya kita dapat kita jalankan dalam kehidupan kita hari-hari. Tapi kalau ini yang kita jaga, hal kayak ini, coba perlu buktikan. Bukanlah kita mau cerita terlalu berlebihan kalau saya bercerita tentang ini. Dan memang Allah akan mempertemukan seperti apa yang kita perbuat. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah perlihatkan apa yang kita perbuat. Itu yang sebenarnya sebagaimana yang kita sebut terang benderang yang tidak ada bandingannya.
Memang iya tuan penggita dah ni ke. Makin tak ada paksa-paksa anin bu mas ya. Dia dua lagu mau tekican ya alhamdulillah. Nah, kita bersyukur. Nah, merak ni ke kan. Nah, ni ke tinggal kita imani kemudian amal kemudian istiqomah final sebenarnya ni ke. Jangan kita memaksakan. Tapi kalau kita mau sangat ya silakan fasilitas Solo sudah ada. Kan para ni ke kan. Kalau memang betul-betul ada ada keinginan berjuang artinya lebih mengalami merasakan daripada spiritual itu. Tetapi itu dalam bagian daripada penempaan juga. Ya, bukan sekedar hanya membuktikan tetapi penempaan supaya kita ini terjaga kuat jadinya kan. Kalau ibarat kita sudah berlatih semaksimalnya sehingga kita bertempur, insyaallah di luar akan menjadi lebih tenang, lebih enteng, lebih nyaman kita. Itu sebabnya. Jadi kita sebenarnya apa yang saudara-saudara kita yang lain itu dia takutkan, dikhawatirkan. Nah, kita telah diingatkan oleh Nabi, la tahab wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir. Sesungguhnya kita berserta Allah. Kan kita bersertanya sudah kita dibimbing, kita sudah dipahami, sudah dijelaskan bagaimana bersertanya ya. Di mana bersertanya? Jangan dianggap dibawa di depan. Aku dianggap di pikiran kita, jangan ya. Itu bahaya sekali itu. Itu hal yang keliru itu nanti ya. Kita kan harus tahu bait-baitnya ya, pendekatannya melalui adalah ada pintu-pintu masuknya, ada tempat-tempat yang tersirat terhasia di dalamnya yang memang Allah rahasiakan di situ. Itu cara pendekatannya. Dan insya Allah sebenarnya akan lebih mudah kita memahami ketika kita sudah mengilmukan dulu, baru kita jelaskan. Walaupun saya jelas sejelasnya, tetapi belum kita tahu apa yang saya jelaskan, tetap saja bingung. Ya kan? Tetapi sebingung-bingungnya kalau kita sudah nerima ya, lama-lama insya Allah pelan-pelan terasa. Nanti ada waktu-waktunya Allah bukakan pikiran kita, hati kita, sehingga mudah. Oh iya ya, itu nanti kita iyakan. Saya secara pribadi tidak seperti yang latus semuanya latus. Oh iya, final enggak, proses juga. Terus. Kemudian kita cari referensinya, kita cari pemahamannya, kita cari dalil. Oh iya, di situ ketemu. Alhamdulillah kan. Jadi aman. Jadi kita tidak mempelajarinya, mengamalkan, meyakini itu kuat jadinya. Kita enggak akan terganggu sebenarnya kan. Misalnya segera-gara silaturahmi bisa terganggu keyakinan, terganggu amalan dan sebagainya kan, itu yang terjadi. Karena apa? Karena kita punya referensinya hanya ada di masyarakat. Yang artinya pikirannya mereka yang kita pakai gitu. Jangan pakai pikiran orang, jangan pakai penglihatan orang, jangan pendengaran. Pakailah pendengaran, penglihatan diri kita masing-masing kan gitu. Kan itu kuat jadinya. Makanya di sini perlu ya mengerti, paham terhadap apa yang kita terima sehingga kita tidak akan lagi terabaikan, artinya terpengaruh karena pandangan-pandangan mereka. Justru kita bisa memberikan sebuah penjelasan terhadap apa yang kita imani sesungguhnya. Nah, sebenarnya mereka dalam waktu yang sekarang ini sudah mulai orang terus mencari-cari, bertanya-tanya, terus ngubar-ngubar kan begitu kan. Lambat laun seperti itu karena orang sudah jenuh dengan bahasa-bahasa luar ya, pandangan-pandangan yang zahir sebenarnya. Tapi ingin seperti apa sih sebenarnya pemahaman kerohanian itu, mengamalkan kerohanian itu, mendalami dan sebagainya kan begitu. Kalau itu sudah mereka temukan asik sebenarnya. Karena kerohanian ini tidak pernah akan putus kalau pembahasannya. Semakin dibahas semakin tambah enak, semakin nikmat dan sebagainya. Karena selalu kita bicara tentang Allah, itu soalnya. Karena Allah lah yang berhak memberikan segala-galanya, nikmat, ya, kemudahan rasa dan semuanya. Jadi kalau itu kita hindari ya tidak mungkin lah. Itu kan sangat berbahaya sekali. Makanya berilmu itu lebih penting. Talabul ilm afdalu minas salat wasyam wal jihad fi sabilillah. Karena menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat, daripada puasa, daripada haji, bahkan berjuang di jalan Allah. Itu luar biasa enggak? Tetapi ilmu yang mana yang Allah maksudkan kan begitu? Adalah ilmu hakikat dan ilmu marifat. Karena itulah jalan kita untuk dekat ke Allah
untuk bermarifat kepada Allah, untuk bisa sampai kepada liqa Rabbih. Ya. Jadi penjelasan-penjelasan ini mungkin seringkali kita jelaskan, tapi tidaklah apalah kita ulang sekilas untuk sebagai pengingat saja, sehingga kita mungkin nanti ada sebuah pemahaman atau penjelasan, atau ada diskusi kita ambil hikmah, artinya ambil sebuah pemahaman ini kan kita bisa jelaskan kepada yang lain, ya. Mungkin ini saja penjelasan yang singkat. Mudah-mudahan penjelasan ini ada bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.